Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir bersama saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Untuk episode kali ini kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat ke-37. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'ahrajahuma mimma kana fih. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Al-Baqarah ayat 37. Yani syaitan telah menggelincirkan kedua mereka, yakni Adam dan istri beliau, dari tempat di mana beliau berada. Dan beliau berdua, dan kami berfirman, keluarlah kamu satu sama lain, kalian bermusuhan, dan bagi kalian di bumi ini ada tempat dan sarana kehidupan hingga waktu tertentu. Baqarah ayat 37. Huzur di dalam menjelaskan beberapa kata-kata penting, yaitu lughatul arabiyahnya. Di antaranya beliau mengambil dan menjelaskan bahwa kata azallahuma ini diambil dari satu kata azallahu, artinya adalah azlaqahu, yakni dia telah menggelincirkan atau mengeluarkan dari tempat aslinya. Hamalahu ala zallah, yakni dia mengeluarkan dengan keinginannya bahwa supaya dia terusir dari tempatnya itu. Ini dari kata azallahuma, artinya Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau itu diinginkan oleh setan supaya beliau keluar dari tempatnya itu. Tempat apa maksud di sini? Adalah masyarakat yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yang mana Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada Adam supaya membimbing umatnya, orang-orang yang taat kepada beliau. Ini manusia golongan-golongan setan tadi itu menginginkan supaya Adam terusir dari sana. Itu makna dari kata azallahuma, yakni bahwa mereka menginginkan, ini para setan, iblis, orang-orang yang berwatak seperti itu, supaya Adam itu keluar dari daerah tersebut yang dikatakan sebagai jannah, artinya masyarakat yang mempunyai kehidupan yang baik berdasarkan tuntunan Adam alaihissalam sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai Nabi Allah. Ini setan tidak senang melihat kondisi keadaan masyarakat pengikut Adam alaihissalam. Jadi dengan usahanya bagaimana supaya Adam itu keluar dari tempat tersebut. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan azallahuma. Kemudian huzur juga mengambil kata anha, yakni dari tempat mana. An itu artinya dari. Ha di sini maksudnya adalah jannah dan bisa juga syajaroh.
Jannah adalah kehidupan masyarakat yang baik, orang-orang mukmin, pengikut Nabi Adam alaihissalam. Dan syajarah adalah masyarakat yang buruk, yang jahat, yaitu pengikut para setan dan iblis. Jadi mereka menginginkan, kata anha di sini menurut setan adalah supaya Adam keluar, jangan berada di kawasan ini, yakni membimbing manusia-manusia yang baik supaya dia terusir. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara mendustai, membohongi, membujuk dan merayu Adam alaihissalam supaya beliau itu terkecoh. Walaupun sebelumnya pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah memperingatkan Adam supaya hati-hati. Karena kalian hidup di bumi ini tidak terpisah dari keadaan kehidupan orang-orang yang jahat yang memusuhi kalian. Ini sudah menjadi keadaan yang umum di masyarakat ini. Karena itulah kita di dalam kehidupan bermasyarakat di sini harus penuh kehati-hatian. Nah ini sehingga Adam kemudian karena beliau tertipu, bukan kehendak beliau sendiri melanggar ketentuan Allah Ta'ala, yang mana pada ayat sebelumnya Allah katakan, jangan kamu dekati pohon itu. Asyajarah. Artinya adalah jauhi pergaulan dengan orang-orang yang berwatak setan dan iblis. Tiba-tiba iblis dan setan itu penampilannya berubah. Artinya apa? Bukan berubah wajahnya. Dari dulu serem sekarang menjadi orang baik. Bukan. Tapi penampilan kata-katanya, tingkah lakunya, ini merubah sehingga mereka mengatakan kami sekarang menjadi pengikut engkau, hai Adam. Tidak apa-apa. Kamu dekati saja pohon itu. Ini rayuan dari orang-orang yang berwatak iblis dan setan itu. Nah ini karena Adam alaihissalam terbujuk dengan rayu seperti itu karena dianggapnya ini mereka sudah menjadi pengikut orang-orang baik, pengikut umatku. Maka Adam pun akhirnya terkecoh dengan penipuan mereka. Jadi kata anha ini adalah Adam terusir dari daerah, dari pergaulan, dari sistem kehidupan masyarakat yang baik. Akhirnya beliau dikatakan di sini oleh Allah Ta'ala, ihbitu, enyahlah kalian, pergilah kalian, keluarlah kalian. Allah Ta'ala berfirman seperti itu kepada semuanya. Baik Adam, istrinya, dan umat beliau. Begitu pula kepada orang-orang yang berwatak buruk dari golongan setan dan iblis. Allah katakan kamu tinggallah di bumi, di sana ada tempat tinggal bagi kamu semuanya. Di sana juga cukup perbekalan untuk hidup sampai waktu tertentu. Seperti kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, terbatas. Jadi di sini kata anha artinya adalah dari lingkungan kehidupan jannah. Dan juga bisa bermakna dari lingkungan hidup asyajarah, yakni masyarakat buruk. Jadi di sini ada dua makna. Artinya kataan di sini dari makna sababiyah, dari penyebab. Ikhbitu, ini juga perintah Allah Ta'ala. Yakni ihbitu minal jabal misalnya dikatakan. Bahwa turunlah kamu dari gunung. Kemudian juga ada dijelaskan habbato baladan kadza dakhalahu, yakni keluar atau masuk ke suatu tempat di mana khabbato baladan kadza artinya adalah adkhalahu uskufla, bahwa dia diperintahkan supaya masuk ke suatu tempat atau suatu kota, kawasan, artinya
tinggalkan tempat yang mana sebelumnya merupakan kawasan kehidupan yang jannah. Karena apa? Karena kehidupan di dunia ini bercampur, manusia itu tidak ada yang dalam lingkungan hidup orang baik semua, orang taat semua. Pasti di sana juga bercampur baur dengan golongan masyarakat asyajarah, yakni golongan manusia yang buruk, yang berwatak setan dan iblis tadi itu, yang kerjanya menginginkan kerusakan dalam pergaulan. Kemudian Huzur menjelaskan pula kata mustaqorun. Mustaqorun artinya adalah tempat tinggal, yakni di mana di dunia ini kita tinggal, di sana ini Allah Ta'ala perintahkan, tinggallah kamu di bumi ini dengan semua hidup bermasyarakat. Tapi hati-hati, peringatan adalah bahwa di masyarakat itu bukan hanya kamu orang baik semua. Ada manusia-manusia yang buruk dan jahat yang merupakan musuh-musuh kebenaran. Musuh-musuh para nabi bila diutus ke dunia itu selalu datang menghadapi. Contoh terakhir adalah ketika Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala sebagai nabi, sebagai rasul yang membawa Quran Karim sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Dari sejak itu sampai nanti kiamat, itu pun datang orang-orang. Ada yang memang seumur hidup menjadi musuh, ada pula yang kemudian awalnya musuh menjadi sahabat benar, ada pula yang berpura-pura sebagai orang munafik. Contohnya adalah yang munafik seperti Salul itu, Abdullah bin Salul, awalnya dia musuh. Kemudian karena merasa tidak berhasil mengalahkan Rasulullah dan umatnya, beliau pura-pura masuk Islam, menjadi pengikut. Tapi di belakangnya beliau tetap sebagai musuh Nabi dan selalu berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah dan menghancurkan umat beliau. Tapi Rasulullah tidak mempan, tidak berhasil, dibohongi, dikacau oleh Abdullah bin Salul dan para pengikutnya. Toh akhirnya Rasulullah sukses, tapi Adam di dalam ayat ini dikatakan bahwa beliau terkecoh, akhirnya dikatakan oleh Allah Ta'ala, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Keluar kamu dari sini. Sebagian kamu bagi yang lain adalah musuh. Jadi di dalam kehidupan ini tidak semuanya orang jadi musuh, sebagian. yakni sebagian apa dalam masyarakat? Orang-orang yang berwatak setan dan iblis. Sebagian lagi adalah orang-orang yang taat, orang-orang mukmin yang mengikuti para nabi Allah. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi ini mustaqorun, ada tempat tinggal, tempat hidup. Wa mataun, dan juga persiapan kehidupan bagi keperluan sehari-hari, makan, minum, dan segalanya. Ilahin, sampai waktu terbatas selama kita hidup di dunia ini. Nah, jadi di sini Huzur menjelaskan mustaqorun ada tempat tinggal, wa mataun segala macam keperluan hidup Allah Ta'ala siapkan. Tinggal kita berusaha. Jadi di sini Huzur menjelaskan bahwa dari segi makna mataun itu untuk pakaian, untuk tempat tinggal, makanan, artinya sandang, pangan, papan itu disediakan Allah Ta'ala. Tinggal kita berusaha untuk menyempurnakan segala keperluan kita ini. Tapi ingat bahwa kehidupan di sana itu, di dunia ini bercampur baur. Ada orang baik, ada orang jahat. Tinggal kita membawa diri kita dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai terganggu, terbujuk rayu oleh setan dan iblis. Watak-watak manusia yang berwatak iblis dan setan. Ini harus dipelihara di dalam diri kita masing-masing dan juga semua keturunan kita. Hati-hati dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat. Itu sampai sekarang ini. Jadi peringatan ini adalah berlaku sepanjang masa, bukan hanya di zaman Adam.
tapi berlaku di masa yang akan datang. Buktinya ketika Rasulullah SAW dengan Adam itu sekian ribu tahun jauhnya, tetap berlaku orang-orang yang berwatak iblis dan setan. Bahkan Rasulullah, keluarganya sendiri, Abu Jahal itu paman beliau, yang kenal betul dengan Rasulullah Muhammad ketika masih kecil, sampai beliau oleh Allah diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi. Itu Abu Jahal tahu betul keponakannya. Tapi toh seumur hidup sampai matinya dia musuh Rasulullah SAW. Jadi orang dekat, orang jauh yang berwatak seperti itu ada dalam lingkungan hidup kita. Ini merupakan nasihat buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian Huzur menjelaskan bahwa hin artinya adalah waktu. Yani waktu hidup kita di dunia ini. Manfaatkan dan gunakan sebaik-baiknya supaya kita jangan tergelincir dari bujuk rayu setan dan iblis tadi itu. Jadi betapa di sini secara lughatul Arabiyyah Huzur menjelaskan di dalam tafsir ini, yakni dari kata azallahuma, kemudian dari kata anha, dari kata syaitan, kemudian al-mustaqor, kemudian juga mataun, lalu al-khin. Ini Huzur jelaskan seperti itu. Intinya adalah bahwa hidup di dunia ini kita tidak utuh orang baik semua. Pasti dalam masyarakat ada orang-orang yang buruk. Ada yang dari awal memang jelas dia buruk terus buruk. Ada pula yang setengah-setengah, awalnya buruk kemudian baik. Ada pula yang pura-pura baik. Ini ada 3 jenis manusia. Kan itu dalam Al-Baqarah dari awal sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Bahwa ada 3 sifat manusia. Ada sifat orang mukmin yang seutuhnya apa yang dia dengar dan dia taat dan diikutinya. Seperti contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar Rasulullah SAW mendakwakan dia sebagai Nabi Allah. Beliau tanpa banyak bertanya, tanpa banyak tuntutan, tanpa minta penjelasan apa, langsung beliau iman. Dan sebagai karunia Allah Ta'ala kepada beliau adalah beliau menjadi seorang khalifah Ar-Rasyidin yang pertama. Kemudian juga ada di dalam masyarakat itu manusia yang kafir, yang betul-betul seutuhnya hitam tidak berubah. Dari awal sampai habis masa hidupnya, itu tetap dia memusuhi. Contohnya siapa lagi? Yang dekat juga dengan Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Tidak mau dia apapun yang dijelaskan, penjelasannya tetap dia adalah hitam. Tidak mau berubah. Ada juga orang-orang yang ketiga adalah watak manusia yang munafik. Contohnya tadi, Abdullah bin Salul. Jadi inilah 3 watak manusia di dunia ini. Di dalam masyarakat kita ini ada pasti. Tinggal kita melihat dan merasakan diri kita berada di mana. Tentu kita berharap pada golongan pertama, yaitu orang mukmin yang selalu taat atas perintah Allah, mengikuti dan mengamalkan contoh rasul-rasulnya. Nah ini penting sekali buat kita, diri kita masing-masing dan juga keturunan kita. Agar hati-hati bahwa hidup di dunia ini kita tidak orang baik semua. Pasti kiri kanan belakang depan kita ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ini persaingan hidup. Ada yang secara sehat, ada pula yang secara tidak sehat. Nah, ini golongan-golongan manusia yang dikatakan sebagai golongan asyajaroh, masyarakat yang buruk. Lawannya adalah golongan al-jannah, kehidupan masyarakat tamadun. Masyarakat yang beradab, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, para nabinya, mengikuti petunjuk Tuhan. Tapi di samping itu ada orang golongan kedua, yaitu orang-orang jahat yang selalu berusaha dengan cara apapun. Dan ini adalah
keadaan yang tidak pernah habis sampai kiamat nanti. Jadi karena itulah di sini penting sekali kita dengan kata-kata yang dipilih oleh Huzur dalam tafsir ini mengenai Lughatul Arabiyyahnya, ini merupakan satu nasihat sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dalam Lughatul Arabiyyah dalam ayat ini dapat kita pahami. Demikianlah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Saya Maulana Fazal Mubashir dan kru MTA mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.